Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan yang disajikan setiap Rabu dan Jumat. Dan renungan kali ini didasarkan dari Mazmur 119, ayat 129 sampai dengan 136. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran Tuhan, mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur. Kasih-Mu telah terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kasih-Mu lah yang memimpin, menyertai, menopang dari setiap kehidupan yang harus kami jalani. Kami menemukan perbuatan-Mu, karya-Mu, dan kekuatan-Mu yang ajaib, sehingga kami terus teguh dalam langkah juang kami. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, kebenaran-Mu yang hendak kami renungkan, kiranya kembali meneguhkan langkah juang kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami terus masuk dalam rahmat dan kuasa-Mu yang menyertai kami kini dan sepanjang masa. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mendapatkan hikmat yang dari-Mu, kebenaran dari-Mu, yang menjadi dasar seluruh kehidupan kami. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memurnikan, kami percaya Engkau menguduskan, dan memberikan pengampunan atas kami. Dan di dalam-Mu pula Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anakku, firman Tuhan, mari kita renungkan bersama dari Mazmur 119 ayat 129 sampai dengan 136. Dengan judul perikop, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mari kita bersama merenungkan sabdanya. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Berbaiklah kita yang merenungkan sabdanya, berbaiklah kita yang percaya. Haleluya, amin. Tema hari ini, jati diri anak-anak Allah. Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anakku, suatu kali ketika saya masih mahasiswa, jalan-jalan di sekitar area Malioboro. Dulu, atau mungkin sampai sekarang, ada anggapan bahwa kalau di Malioboro itu harus nawar dulu, supaya harganya bisa murah. Atau pada sisi yang lain supaya kita tidak menyesal jika harganya dibandingkan di tempat yang lain lebih mahal. Nah, ketika kami berhenti pada satu lapak, teman saya kemudian menawar barang yang dijual oleh pedagang tersebut. Teman saya mengatakan, "Piro Bu? 6.000 yo?" "Berapa Bu?" 6.000. Saya kaget dari jawaban ibu tersebut. "Ora Mas, 5.000. "Tidak Mas, 5.000. Wah, bagi saya mengejutkan. Karena apa? Tentu bayangan kita pedagang akan mencari keuntungan sebesar-besarnya.
Pada sisi yang lain, bukankah pedagang ini bisa memanfaatkan ketidaktahuan teman saya? Tetapi kenapa ia bertindak jujur? 5.000 Mas. Padahal dia bisa kemudian mengambil pilihan, ya 6.000. Tentu keuntungannya akan semakin bertambah. Ini menjadi sesuatu yang berharga yang saya temukan dan sampai dengan sekarang saya masih mengingatnya. Dalam beberapa waktu yang lalu, sama persis kejadian yang saya alami. Saya membeli somai pada pedagang keliling yang lewat di gereja. Saya panggil, "A, mau beli." Karena biasanya para penjual itu berasal dari Jawa Barat. Dan kemudian transaksi bisa dilakukan dan kemudian saya masuk ke rumah dan makan somai itu. Nah, ketika saya sedang makan somai itu, tiba-tiba pedagangnya kembali lagi. "Permisi Pak." Saya kaget karena saya sedang makan di ruang tamu. Saya kira saya membayarnya kurang. Kemudian saya langsung berinisiatif, "Gimana A? Uangnya kurang dari saya?" Ternyata penjual somai itu mengatakan, "Tidak Pak, saya yang salah hitung. Bapak somainya kurang 1. Saya ambilkan ya Pak." Saya kaget sekali dengan kejujuran yang kemudian dinyatakan oleh pedagang somai itu. Kemudian saya mengatakan, "Sudah A, tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa." Kemudian pedagang somai itu mengatakan, "Terima kasih Pak." Dua pengalaman ini begitu membekas pada saya. Jika mungkin kita akan bertanya, agamanya apa ya? Jika mereka para pedagang itu mengatakan saya Kristen gitu, pasti kita mengatakan, wah wajar itu orang Kristen. Tapi kan saya tidak tahu agama apa mereka, agama apa yang mereka peluk. Kemanusiaan mereka berbicara dalam kesungguhan, dalam kejujuran, dalam nilai-nilai yang diungkapkan. Sekalipun mungkin mereka dipandang rendah dan berpenghasilan rendah, bukan berarti merendahkan mentalitas, integritas, sikap hidup yang mereka tunjukkan. Saya tidak memandang agama mereka apa, tetapi saya menemukan nilai yang berharga dalam kemanusiaan mereka. Bagaimana dengan kita? Tentu kita tahu bahwa semua firman Tuhan yang diajarkan mengandung kebaikan, mengandung kebenaran, memperbaiki kesalahan, dan kita tahu itu. Tapi seringkali kita gagal. Sekalipun kita tahu, tapi kita gagal untuk mewujudkannya dalam kehidupan. Tema jati diri anak-anak Allah. Maka kejati dirian itulah yang sangat sederhana atau paling sederhana ditunjukkan oleh dua contoh pedagang ini sebenarnya. Sangat sederhana, menunjukkan dalam sikap hidup tanpa menunjukkan keagamaan kita. Tapi nilai yang kemudian dinyatakan dalam kehidupan. Maka teks Mazmur 119 ayat 129 sampai dengan 136 mengajak kita kembali untuk berproses ulang dan terus menerus dalam kehidupan kita. Yang pertama, di ayat 129 sampai dengan ayat 130, peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Yang pertama pada sebuah kesadaran iman kita bersama. Kehidupan yang harus dibangun pada pengertian-pengertian, pada hikmat, pada kebenaran firman Tuhan. Landasannya itu saja. Titik tolaknya bagi kehidupan kita. Sang pemazmur sadar pada realitas ini. Bahwa hanya dengan menggantungkan kebenarannya ia akan mendapatkan terang. Ketika ia menggantungkan pada peringatan-peringatan Tuhan dan ia memegangnya, semua tersingkap dalam kehidupannya. Maka kesadaran spiritual inilah yang menjadi pesan kita bersama yang pertama. Mari kita mengingat kembali setiap kebenarannya.
supaya itu menyingkapkan seluruh kehidupan kita dengan baik. Sehingga kita menemukan kebenaran yang dari Tuhan dan membentuk kehidupan kita semakin baik senantiasa. Dengan mengingat berarti kita mau mengalami. Dengan mengalami berarti kita mau mewujudkan kehidupan bersama dengan yang lain. Sehingga jati diri sebagai anak-anak Allah kita tunjukkan dengan kesadaran iman kita, kesadaran spiritual kita untuk senantiasa mendasarkan pada kebenaran firman-Nya. Bukan kebenaran diri, bukan tafsir diri, bukan konstruksi pemikiran secara pribadi, tetapi landasannya adalah firman Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana supaya kesadaran itu terus berbicara? Kita lihat ayat 131 sampai dengan 136. Mulutku kungangakkan, berpalinglah kepadaku, teguhkanlah langkahku, bebaskanlah aku, sinarilah hamba-Mu. Menunjukkan apa sih? Menunjukkan kebersediaan kita untuk kembali terus-menerus, untuk mendasarkan diri, untuk ingat, untuk selalu terpaut dan bergantung kepadanya. Dengan demikian, akan terpelihara seluruh kehidupan kita yang didasarkan pada nilai-nilai yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita bersama. Maka sebagai penutup, jati diri anak-anak Allah, mari kita wujudkan pada kesadaran spiritual kita. Mengulang terus, membaca terus, menyadari terus kebenaran yang sudah terjadi, dan tetapi terus berproses di dalamnya, meminta kebenaran itu terjadi, dan kita membuka diri supaya sang terang senantiasa menyinari kehidupan kita, sehingga langkah-langkah kehidupan, sikap dan tingkah laku kita menyatakan kebenaran itu. Dan yakinlah, seperti dua pedagang tadi yang menjadi berkat atas kehidupan saya, maka jika kita mewujudkan nilai-nilai yang Tuhan sudah nyatakan, akan juga menjadi berkat untuk kehidupan diri kita, rumah tangga kita, kehidupan bersama di masyarakat, dan kehidupan bergereja dan dimanapun saudara berada. Dan sebagai pertanyaan reflektif dan panduan dalam PA ataupun pribadi lepas pribadi, yang pertama, bagaimana cara kita membangun kesadaran iman kita hari lepas hari bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam mewujudkan kejati-dirian kita sebagai anak Allah di dalam kehidupan bersama. Demikian firman Tuhan dan renungan yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat atas kehidupan kita bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, atas setiap kebaikan kasih-Mu yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Bahwa kebahagiaan itu Kau nyatakan kepada kami ketika kami menyanggupkan diri, taat dan tunduk atas kebenaran-Mu Tuhan. Karena di dalam kebenaran-Mu ada ciptaan baru, ada berkat, ada kasih, mujizat dan karya yang besar yang terjadi dan Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami memiliki itu dan kami terus-menerus berpengharapan akan itu. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami. Secara khusus melalui kebenaran-Mu, biarlah ya Tuhan, kami membangun kehidupan yang semakin baik di dalam-Mu. Supaya kami menemukan damai sejahtera dan terang itu yang dari-Mu. Teguhkan kami, pimpinlah kami, dan bentuklah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap sabda-Mu dan kebenaran-Mu yang dinyatakan kepada kami. Dan hari ini kami berdoa secara khusus atas kehidupan Bapak Rasiman, Bapak Kinoga, Ibu Arumsari,
Dan beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan, tolonglah Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu satu persatu Engkau berkati dan tolong, melalui kemurahan-Mu Engkau pulihkan, melalui karya-Mu dan kuasa-Mu yang ajaib itu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan keluarga besar Sunarjo, ketika Engkau sudah memanggil Eyang Putri Sunarjo. Engkau memberkati keluarga besar dengan kasih kemurahan-Mu, Engkau mengangkat dari setiap kedukaan dan Engkau memberikan penghiburan yang sejati atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga Tuhan, kami mengucap syukur hari ini, Engkau menambahkan berkat kehidupan atas diri Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho. Ketika di tanggal 21 Juli, Engkau Tuhan memberikan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau telah memberkati kehidupan beliau secara khusus, berkati ke dalam kehidupan rumah tangganya, memberkati kehidupan pelayanan beliau. Kami mengucap syukur Tuhan. Maka biar hanya kasih karunia dan berkat-Mu yang senantiasa menopang dan memimpin kehidupan Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho. Terang dan kasih-Mu melingkupinya kini dan sepanjang masa. Demikian juga atas kehidupan kami bersama, tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu Tuhan, dengan sadar memelihara iman kami bersama-Mu, mengingat akan peringatan-peringatan-Mu, mengingat akan kebaikan-Mu dan kebenaran-Mu, supaya langkah hidup kami tetap dalam cahaya terang-Mu yang menyala senantiasa, sehingga kami senantiasa pula Tuhan, menemukan kebaikan dan kehidupan serta kebahagiaan itu sendiri. Di dalam-Mu Tuhan, Sang Sumber kehidupan, cinta dan kebenaran, serta keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Demikian sabda Tuhan, kiranya diberkat atas kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu, serta saudara dan anak-anakku. Amin.